Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tema kita minggu ini, tak pernah terlambat. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersama-sama berdoa. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Tuhan adik-adik yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, kita tahu kalau Tuhan kita itu sangat besar dan berkuasa atas bumi ini. Dia bisa menaklukkan segalanya ya, angin ribut, Tuhan juga bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya akan pertolongan Tuhan, karena Allah kita itu besar dan Dia mampu melakukan apapun juga. Yang penting kita berserah kepada Tuhan dan percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya.
Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari kita bernyanyi waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sikap yang baik, siapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Jo. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bang Jo. Apa kabar semuanya? Bang Jo harap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu dan penuh sukacita. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, lalu nanti diteruskan ke ayat 32 sampai ayat 44. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus di dalam memimpin kita membaca dan di dalam kita merenungkannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada pagi hari ini anak-anak Tuhan boleh sekali lagi belajar bagaimana berharap, belajar bagaimana mereka boleh bersandar, pasrah kepada pertolongan Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami ingin agar anak-anak Tuhan mereka tahu bahwa berharap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami di dalam merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu, agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, pada bacaan kita kali ini tentang Marta, Maria, dan saudaranya Lazarus. Nah, kita semua tahu kan, Lazarus sakit. Maria dan Marta itu sudah mengirimkan kabar buat Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak segera datang. Tuhan Yesus sengaja untuk menunda kedatangannya. Sampai-sampai Lazarus meninggal. Pertanyaannya, apakah Lazarus meninggal
karena Tuhan Yesus tidak datang-datang? Bukan karena itu, tetapi memang sudah waktunya Lazarus meninggal. Dan Tuhan menunda kedatangannya untuk mengajar kepada Marta, Maria, dan para murid yang tadi kita baca, agar mereka memiliki pengharapan total di dalam Tuhan Yesus. Pada pelajaran hari ini, Bang Jo ingin membagikan 5M buat kita semuanya. M yang pertama, melihat. Ya, kemampuan atau cara kita melihat itu terbatas, sehingga kita tidak sanggup melihat seperti apa rencana Allah yang begitu baik, yang terbaik buat kita. Kadang kita hanya bisa melihat sebatas yang bisa kita lihat, tidak mampu melihat jauh. Tetapi Tuhan Yesus melihat lebih jauh, bahkan sebelum sesuatu terjadi. Nah, yang M yang pertama, melihat. Cara kita melihat itu perlu diubah. Kita harus bagaimana? Kita harus memohonkan pertolongan Tuhan supaya kita memiliki cara melihat seperti cara melihat Tuhan terhadap suatu masalah atau terhadap suatu kejadian. Yang kedua, memikirkan. Kemampuan kita melihat itu mempengaruhi cara kita berpikir. Jangan lupa, manusia memiliki batas di dalam memikirkan. Kita saja tidak tahu bagaimana cara laba-laba bisa membuat jaring yang begitu rapi, presisi, dan indah. Kita tidak tahu, tetapi Allah tahu tentang hal itu. Allah memiliki cara berpikir yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari cara kita berpikir. Oleh karena itu, Marta dan Maria tidak memiliki kemampuan berpikir tentang apa rencana Allah terhadap Lazarus. Apa rencana Allah? Allah ingin setiap orang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Percaya pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Allah tidak pernah terlambat untuk berbuat baik atau menolong kita. Yang M yang ketiga, sudahkah kita memiliki mengenal atau pengenalan yang cukup guyup, yang cukup mesra, yang cukup dalam? Cukup dulu, sudahkah? Baru sangat. Sesudah kita cukup, pasti nanti kalau kita lebih daripada itu, kita sangat dalam mengenal Allah. Dalam hidup kita harus terus memiliki pengenalan akan Allah. Mengenal seperti apa maunya Allah. Oh, Allah itu tidak akan ngecewain kita. Oh, Allah kita itu tidak jauh. Oh, Allah itu kita dekat. Oh, Allah itu selalu ada. Oh, Allah itu tidak pernah ninggalin kita. Oh, Allah selalu megang kita dengan tangan kanannya. Oh, Allah selalu menjaga kita. Kita kenal gak Allah seperti itu? Kalau kita sudah tahu mengenai hal itu, maka kita yakin Allah tidak akan mengecewakan kita. M yang keempat, kalau kita sudah mengenal Allah, mau tidak kita menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, seluruh beban pikiran kita, seluruh masalah, seluruh harapan kita kepada Allah saja. Tidak boleh sama yang lain-lain. Maukah kita percaya sesuai kehendak Allah? Mau kita? Menurut kehendak Allah. 5, M yang kelima. Menurut kehendak Allah. Bahwa apa yang kita harapkan bukan sebatas yang kita harapkan, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa apa yang kita nantikan, biarlah sesuai dengan apa yang Allah ingin berikan. Adik-adik semuanya, Bang Jo memberikan contoh satu, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Bang Jo berdoa terus agar anak Bang Jo yang bungsu bisa segera sembuh pada hari nanti dia mendapatkan vaksin keduanya. Bang Jo berharap, berdoa terus. Bang Jo percaya Tuhan akan tepat pada waktunya menolong anak Bang Jo, Amadea Leana Tampobon. Tuhan, Ama lagi sakit. Biarlah sakit yang Ama boleh alami membuat imun tubuh Ama atau daya tahan tubuh Ama terus menjadi kuat. Dan harapan Bang Jo agar kiranya pada saat nanti tanggal di mana Ama akan mendapatkan vaksin kedua,
itu Amma sehat. Tepat sehari sebelum Amma divaksin kedua, Amma sehat. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Anak-anakku sekalian, mari kita bersandar pada Tuhan, berharap pada pertolongannya, dan ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Diulangi ya, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Selamat menghafal. Halo adik-adik sekalian, wah ketemu lagi nih dengan Bang Ode. Dan hari ini Bang Ode akan membawakan aktivitas untuk kalian semua. Nah, berkaitan dengan tema hari ini, cerita tentang Lazarus yang Tuhan bangkitkan. Berarti kalian masih ingat kan, temanya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang dikasihinya, yaitu kalian semua dan juga kakak guru sekolah. Nah, untuk mengingat kalau Tuhan itu tidak pernah terlambat dan Tuhan itu akan selalu menolong kita, maka kira-kira kalian bisa tebak apa aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini? Wah, kayaknya kalian bingung ya. Jawabannya adalah kita akan membuat jam tangan. Jam tangan atau gelang ya. Gelang tangan ya. Ya, bisa jam tangan atau bisa gelang tangan ya adik-adik sekalian. Nah, ini nih jam tangan karena ada penunjuk waktunya tuh. Tuh, penunjuk waktunya ya. Lalu di sini ada pengingat nih. Allahku menolong tepat waktu. Nah, jadi jam tangan ini atau gelang tangan ini akan mengingatkan kalian semua bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Nah, kalian siap untuk membuat aktivitasnya? Mari saksikan apa saja yang harus kalian persiapkan dan juga bagaimana cara membuatnya. Nah, adik-adik sekalian, tiba waktunya Bang Ode akan menjelaskan apa saja yang kalian perlu persiapkan untuk membuat jam tangan untuk mengingatkan bahwa Allah itu akan selalu menolong kita tepat waktu. Nah, yang pertama kalian harus persiapkan adalah kalian siapkan karton atau kardus juga boleh. Buat apa? Buat yang akan melingkar di tangan kalian. Nah, ukurannya seperti apa? Ukurannya sesuaikan dengan lingkar tangan kalian ini ya. Jadi jangan terlalu pendek karena nanti tidak akan jadi jam tangan atau gelang tangannya, tapi juga jangan terlalu panjang. Dan juga lebarnya jangan terlalu lebar. Jadi kalian harus sesuaikan dengan tangan kalian masing-masing. Lalu selain itu kalian siapkan double tip. Lalu kalian siapkan gunting. Nah, ini guntingnya. Lalu kalian siapkan tali untuk mengikat. Dan juga kalian bisa siapkan dekorasi yang bisa kalian tempelkan ya. Sebenarnya dekorasinya boleh kalian print, boleh kalian tulis sendiri ya, boleh kalian tambahkan manik-manik. Lalu juga ada ini ya, kertas yang sudah Bang Ode buat seperti lingkaran ini untuk dijadikan jamnya. Kalian bisa menggunakan jangka atau kalian juga bisa menggunakan alat yang berbentuk bundar dan kalian bisa melingkarkannya, ambil lingkarannya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Lalu adalah alat tulis ya, alat tulis yang bisa kalian gunakan untuk membuat
atau menuliskan angka-angka di jam tangan kalian. Nah, gampang banget kok adik-adik sekalian membuatnya. Jadi, dan juga bahan-bahannya juga tidak terlalu sulit ya. Jadi kalian bisa menyiapkan apa yang kalian miliki. Sudah siap? Mari kita akan mulai. Nah, pertama-tama adalah kalian menyiapkan kartonnya dulu ya. Nah, ini Bang Ode sudah membuatkannya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan tangan kalian. Dan kalau bisa dua seperti ini supaya apa? Supaya bisa lebih kuat ya gelang tangannya atau jam tangan kalian. Nah, ini sudah Bang Ode buat seperti ini. Nah, waktunya adalah untuk apa? Boleh kalian misalnya mau membuat jamnya dulu, boleh. Nah, jamnya kalian ambil di sini, lalu kalian bisa mulai menuliskan jam-jamnya. Nah, Bang Ode akan pakai yang ini aja ya. Nah, jam tangannya udah jadi, gampang kan? Tinggal membuat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 12. Kalau kalian bingung bagaimana penempatannya, tinggal lihat jam dinding kalian masing-masing. Nah, lalu kalau dicontohkan Bang Ode membuat jam 7. Mengapa? Untuk mengingatkan kalian kalau sekolah Minggu GKR Camanik ya, YouTube-nya itu bisa kalian tonton mulai dari jam 7. Atau kalian juga jam 7 untuk mengingatkan kalian nih, sekolah itu dimulai jam 7 ya. Nah, Bang Ode juga akan menggunakan jam 7. Tuh jam 7 ya, jarum panjangnya ke-12, ininya ke. Nah, selanjutnya apa yang bisa kalian lakukan? Setelah kalian membuat ini, kalian bisa mulai mendekor ya, mulai bisa mendekor apanya? Kalian bisa mulai mendekor jamnya. Nah, misalnya dengan double tip ini, ambillah double tip ini secukupnya ya. Bang Ode mau tempelkan dulu yang jadi jamnya ya, tempelkan dulu jadi jamnya seperti ini. Lalu kalian bisa tempelkan. Oke, setelah itu kalian bisa menempelkan ini dekorasinya ya. Dekorasinya kalian bisa print sendiri atau kalian bisa gambar sendiri ya. Kalau kalian tulisannya bagus, lalu kalian punya pernak-pernik, manik-manik, wah itu lebih bagus lagi ya. Misalnya kalian bisa gambar salib, kalian bisa menempelkan bintang-bintang. Nah, kalian bisa tempelkan di sini. Satu lagi, kalian bisa mengguntingnya atau kalian bisa juga dengan cara Bang Ode tadi ya. Nah, setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Kalian tinggal memasang talinya. Nah, gimana caranya? Nah, kalian siapkan tali seperti ini. Boleh kalian menggunakan tali kasur atau tali yang ada di rumah, tapi jangan terlalu besar ya. Nah, ini juga bisa kalian bagi dua. Nah, setelah itu, bagaimana cara menempelkannya? Oh, gampang sekali adik-adik sekalian. Kalian ambil double tipnya lagi, lalu kalian buka, kan ini ada dua bagian, ditekuk. Nah, kalian tempelkan dulu nih di sini talinya, lalu kalian taruh double tipnya, ambil lagi satu double tip, kalian taruh lagi tali yang satunya,
kalian buka. Nah, setelah terbuka seperti ini, kalian tinggal menempelkan. Kalau kalian mau buat ini lebih kuat lagi, boleh kalian tambahkan satu lagi double tip. Kalian taruh di sini. Nah, adik-adik sekalian, sudah jadi nih aktivitas kalian. Nah, setelah ini kalian bisa memakai jam tangan atau gelang tangan ini. Nah, coba kita pakai ya adik-adik sekalian. Nah, tentu kalau adik-adik sekalian kesulitan memakaikannya, kalian minta tolong sama mama papa kalian. Nah, sebegitu saja adik-adik sekalian. Kalian punya aktivitas seperti ini. Ya, ada 2. Allahku menolong tepat waktu. Nah, adik-adik sekalian, aktivitasnya gampang kan? Tidak susah kan? Bahan-bahannya juga tidak susah. Nah, kalau kalian kesulitan, minta tolong sama mama atau papa kalian. Selamat mengerjakan aktivitasnya adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita berdoa mengucapkan syukur pada Tuhan karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir, dan karena kita boleh belajar memahami seperti apa keinginan Tuhan untuk hidup kita. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur bahwa akhirnya kami paham keterbatasan kami, anak-anak Tuhan, manusia biasa, di dalam kemampuan kami melihat, memikirkan. Tetapi Tuhan, karena kasih karunia-Mu mengizinkan kami boleh mengenal Engkau dan menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan ketika apa yang bisa kami serahkan pada Tuhan, kami percaya bahwa menurut kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih, biarlah anak-anak Tuhan pada hari ini mereka boleh terus bersandar dan berharap pada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.